Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Apa yang dimaksud dengan magnet rezeki? Sederhananya begini, magnet rezeki itu adalah kita duduk diam, rezeki datang sendiri, ya. Nah, enak ya kalau seandainya kita bisa menjadi magnet bagi rezeki. Kita hanya duduk diam saja, rezekinya datang sendiri. Karena ilmu magnet rezeki adalah ilmu yang ajaib. Anda hanya duduk diam, rezeki datang sendiri. Itu kan ajaib ya. Anda berpikir aja, ya Allah saya pengen keliling dunia, insya Allah bisa pergi keliling dunia dengan cara magnet rezeki. Ya Allah saya pengen pergi umrah, nggak perlu pakai uang, nggak perlu pakai ya apapun Anda bisa berangkat gitu ya. Anda ingin apa? Anda ingin tanah, mobil, ya rumah, bisa pakai ilmu magnet rezeki ini, hanya duduk diam, rezeki datang sendiri. Apakah bisa seperti itu? Ya bisa ya. Lalu kemudian ada yang mengatakan, Pak Nas kalau begitu kita nanti jadi orang malas. Oh ya enggak ya. Kalau duduk diamnya saja kita mendapatkan rezeki berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi bergerak, apalagi berusaha, apalagi bekerja ya. Tapi sebenarnya ini adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala untuk kita syukuri, untuk kita nikmati dan jadikan perjalanan rezeki kita sesuai dengan relnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Islam ini bisa menarik rezeki ya? Karena Islam ini adalah agama yang ajaib. Islam ini adalah agama yang spesial. Islam ini adalah agama yang sempurna. Ada banyak sekali jaminan Allah Subhanahu wa taala yang sepatutnya kalau kita membaca ayat-ayat itu, kita sudah yakin bahwa iya benar juga ya, kita sebenarnya bisa loh menjadi orang-orang yang ajaib. Contohnya misalnya dalam surat At-Talaq ya, ini populer sekali ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan jalan keluar ya. Kemudian akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebenarnya dalil ini cukup untuk menjadikan keyakinan kepada kita bahwa rezeki itu datangnya tiba-tiba, rezeki itu datangnya tidak disangka, rezeki itu datangnya dengan ajaib gitu. Apakah Anda percaya dengan keajaiban? Apakah ada keajaiban itu ya? Apa sih keajaiban itu? Keajaiban itu adalah sesuatu yang sangat kita inginkan, yang bagus, yang sempurna, yang tiba-tiba datang pada kehidupan kita tanpa perhitungan, tanpa logika, tanpa penjelasan matematis gitu. Kemudian tiba-tiba dia datang pada kehidupan kita. Nah sekarang pertanyaannya adalah, Anda percaya nggak kalau ada keajaiban pada kehidupan Anda? Karena magnet rezeki adalah sebuah ilmu yang berada di ranah keajaiban. Jika Anda percaya, maka Anda akan dapatkan keajaibannya. Dan sebaliknya. Pertanyaan kedua yang ingin saya tanyakan kepada Anda adalah, untuk apa kisah-kisah ajaib di dalam Al-Quran? Ya, ada banyak sekali kisah-kisah ajaib yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Nabi Musa membelah lautan, Nabi Daud membengkokkan besi ya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam itu tahan dari api. Nabi Isa alaihissalam menghidupkan tanah liat menjadi burung. Nabi Muhammad SAW mengucurkan air susu dari jari jemarinya. Bahkan beliau ya bisa membelah bulan. Bagi sebagian orang mengatakan bahwa ini adalah kisah dongeng. Tapi bagi kita Muslim, kita mempercayai dan mengimani bahwa keajaiban itu memang terjadi kepada para nabi dan rasul. Nah sekarang pertanyaannya, untuk apa kisah itu diceritakan kepada kita? Apakah hanya sekedar untuk menjadi bukti? Apakah sekedar untuk menambah keimanan? Ya, apa setelah itu? Ya, nah benar sekali. Ya, ilmu atau kisah-kisah keajaiban yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya tujuannya adalah untuk dipraktekkan. Dari awal kan tadi saya katakan bahwa keajaiban itu ada bagi mereka yang percaya. Kalau nggak percaya emang nggak ada keajaiban. Sebenarnya kitab suci ini sama dengan buku resep Bapak Ibu ya. Untuk apa buku resep? Ya, apakah buku resep ini hanya untuk dibaca, dilihat ya, kemudian dipajang gitu ya untuk menjadi gaya-gayaan, atau buku resep satu tujuannya? Tujuan buku resep diciptakan adalah untuk dipraktekkan. Sebagaimana kisahnya Siti Maryam. Beliau adalah ibunda dari Nabi Isa alaihissalam.
Ya, pada saat itu beliau berada dalam pengawasannya atau pembinaannya Nabi Zakaria. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ini dalam surat Ali Imran ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Ya. Maka diterimalah ya Maryam ini dengan penerimaan yang baik, dirawat dengan baik oleh Zakaria. Nah, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap Zakaria datang ke tempat ibadahnya Maryam, wajada indaha rizqa. Selalu ditemukan rezeki ya di sisinya, yaitu berupa makanan. Ya, mungkin hari ini berupa makan apa, ya hari besoknya makan yang lain lagi, hari besoknya ada makanan lagi. Ya, ini adalah sebuah keajaiban bagi Zakaria. Kok bisa gitu ya? Padahal Maryam tidak keluar, tidak masak, tidak belanja ya, kemudian tidak bekerja. Kenapa kok bisa mendapatkan rezeki, mendapatkan makanan di sisinya? Akhirnya dengan rasa penasarannya Nabi Zakaria bertanya, "Ya Maryam, anna laki hadza?" Ya Maryam, ini dari mana? Ya, kemudian dengan santainya Maryam menjawab, "Qalat huwa min indillah." Ya, ini dari Allah lah gitu. Dari mana lagi ya? Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Kalau Allah mau kasih rezeki tanpa perhitungan, tanpa logika, tanpa hitungan matematis. So inilah keajaiban. Ya, kemudian akhirnya ya singkat cerita Nabi Zakaria akhirnya belajar kepada Maryam, minta diajari. Kemudian akhirnya dalam ayat yang ke-38-nya, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah akhirnya Zakaria juga mempraktekkan di dalam mihrabnya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Yang diminta oleh Zakaria adalah meminta anak ya. Padahal beliau sudah tua. Akhirnya dapatlah jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, keajaibannya. Ya, kemudian pada saat itu Zakaria masih belum percaya. Ya Allah, apa mungkin saya ini sudah tua ya, sudah sangat tua sementara istri saya mandul ya. Kemudian akhirnya dapatlah anak bernama Yahya. Nah, pertanyaannya, untuk apa kisah ini diceritakan kepada kita? Ya benar, untuk dipraktekkan ya. Untuk apa lagi? Untuk dipraktekkan ya. Lalu kemudian mungkin Anda berkata seperti ini, Pak Nas, kita kan bukan keluarganya Nabi. Oke lah kalau begitu ya. Ada satu kisah lagi ya, tentang seorang yang sangat-sangat luar biasa bisa dapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Namanya Asif bin Barkhiyah. Dalam surat An-Naml ayat 38, ketika itu Nabi Sulaiman mengatakan kepada para pembesar-pembesarnya untuk memindahkan singgasananya Ratu Bilqis. Dari mana? Dari Yaman ke Palestina. Itu jaraknya ribuan kilometer. Lalu kemudian ya, siapa di antara kalian yang bisa memindahkannya? Qala ifritum minal jin ana atika bihi qabla an takuma mim maqamik. Ya. Aku akan memindahkannya ya, sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, kata jin ifrit. Lalu kemudian sepertinya Nabi Sulaiman gak puas lah, kurang lebihnya begitu ya. Kemudian akhirnya ya berkatalah Asif bin Barkhiyah, angkat tangan dia, qala allazi indahu ilmu minal kitab. Berkatalah seorang yang mendapatkan ilmu dari Alkitab ya, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk ya. Aku akan memindahkannya sebelum matamu berkedip. Tring, langsung pindah. Kata Nabi Sulaiman alaihissalam, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah karunia dari Tuhanku untuk menguji apakah aku bersyukur ataukah aku kufur pada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang melakukannya bukan Nabi, belum Nabi Sulaiman begitu ya. Ini baru muridnya ya, yang sukses menjalankan ilmu keajaiban ya. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk apa ilmu ini, untuk apa kisah ini diceritakan kepada kita? Bahkan kita baca berulang-ulang ya. Kalau Anda sering membaca Al-Quran, ini kan sering ketemu nih ya. Kemudian ketemu lagi kisah ini, berjumpa lagi dengan kisah ini, diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa kisah ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita? Hanya untuk menambah keimanan? Hanya untuk menambah keyakinan? Tidak. Untuk
dipraktekkan, ya. Sekali lagi, untuk dipraktekkan. Jadi Anda pun yang menonton video YouTube ini, yang mempelajari ilmu magnet rezeki, insya Allah bisa melakukannya, ya. Nah, inilah dalil-dalil yang melandasi ilmu magnet rezeki. Dulunya saya ingin menyebut ini sebagai mihrab rezeki, karena dalilnya tadi ya, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Ketika datang pada mihrabnya, maka ditemukannya makanan atau rizqa, ya. Nah, tapi ya akhirnya saya menjadikan ilmu ini berjudul magnet rezeki. Nah, teman-teman semuanya, ya, insya Allah kita bisa melakukannya. Magnet rezeki adalah sebuah ilmu yang mengajak kepada kita semua agar kita memiliki keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke lah kalau seandainya Anda mengatakan kita bukan nabi, kita bukan ulama, ya. Nabi itu punya keajaiban namanya mukjizat. Nah, kita tidak mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bawahnya ada yang namanya ulama. Ulama mendapatkan karomah, ya. Nah, kalau kita seperti kita ini namanya ma'unah, ya, yaitu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sekarang kita ini berada dalam kesulitan hidup, ya, mungkin ada yang mengalami hutang yang banyak, ya. Ada yang datang kepada saya, Pak, nah saya punya utang 4 miliar, sementara gaji saya 4 juta. Coba pikir pakai logika. Hutang 4 miliar, ya. Waktu itu dia ikut money game, ya, kemudian dia himpun dana, kemudian akhirnya dia harus mengembalikan ini dana 4 miliar ini, ya, sementara gajinya dia cuma 4 juta. Coba pakai logika. Kalau pakai logika 4 juta, ya, berapa lama dia baru bisa menyelesaikannya? 1000 bulan, 83 tahun baru dia bisa menyelesaikannya. Nah, sekarang berarti kita butuh maunah. Kita perlu maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu keajaiban dari Allah. Bisa nggak ini keajaiban ini datang pada kehidupan kita? Bismillah, insya Allah bisa, asalkan percaya. Ya, kalau Anda nggak percaya, ya memang nggak akan pernah bisa. Mungkin ada yang memiliki kebutuhan, hajat, gitu ya, keperluan yang sangat besar, lalu kemudian, ya, dia secara logika kok kayaknya nggak bisa masuk, gitu ya. Mungkin Anda yang menonton video ini memerlukan sekali, ya, sebuah pekerjaan. Anda mungkin sekarang sedang nganggur, lalu kemudian butuh keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bismillah, berarti Anda memerlukan ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini kita pakai cara-cara biasa, kita pakai cara-cara logika, kita pakai cara asbab, ya. Ada hukum sebab, ada akibat. Padahal Al-Quran mengajak kepada kita semua untuk lebih dahsyat daripada itu semua. Insya Allah, ya, Anda semua bisa. Allah sebenarnya berikan bukti-bukti al-ma'unah itu. Allah berikan pertolongan-pertolongan itu, ya. Contohnya misalnya, ya, kalau di Indonesia ini kan baru ada kejadian dari Palu itu, ya. Ada seorang anak yang tertimbun berhari-hari, gitu ya, di reruntuhan bangunan. Lalu kemudian secara logika kayaknya nggak mungkin dia bisa hidup lagi. Yang lain-lainnya sudah meninggal dunia. Ini anak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk apa Allah menyelamatkan anak ini? Untuk apa Allah menyelamatkan dia dari reruntuhan itu masih dalam keadaan tercampur dengan lumpur? Untuk apa? Ya, agar Anda yakin bahwa Anda pun bisa, baik saja, insya Allah bisa ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita. Ada juga kisah yang menyebar di WhatsApp grup seorang muazin, ya, yang dia pada saat kejadian itu sedang mengumandangkan azan. Lalu kemudian akhirnya, ya, dia tergulung oleh ombak. Kemudian si musolanya ini, ya, terbawa. Lalu kemudian dia berdoa, ya, di dalam doanya itu. Lalu kemudian dikembalikan lagi tempatnya di tempat yang jauh lebih baik. Pertanyaannya, untuk apa muazin ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini kisah sekarang, Bapak Ibu. Ini kisah sekarang, ya, sahabat-sahabat semuanya, ya. Bukan kisah zaman dahulu, kisah sekarang. Untuk apa kisah ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk apa mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, agar Anda semua yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu praktek. Ilmu magnet rezeki adalah ilmu yang, ya, menjadikan kita semua mampu mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita yang menciptakan keajaibannya, bukan.
kita hanya memesan keajaiban, tapi ada caranya. Ada cara ya kita bisa mendapatkan ya keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, magnet rezeki itu adalah berbicara tentang keajaiban itu. Tinggal bagaimana faktor-faktornya dipelajari lebih dalam di dalam ilmu magnet rezeki. So ini landasan yang pertama, dalil yang jelas, qat'i, kemudian kuat, bukan lagi dari hadis, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang menjamin, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, akan Allah buka ya jalan keluar dari segala persoalan-persoalannya. So bagi Anda yang sekarang punya persoalan, mungkin hutang yang belum lunas, mungkin hajat-hajat Anda belum terwujud, mungkin piutang Anda belum dibayar oleh orang lain, mungkin Anda ingin melakukan sesuatu tapi belum mendapatkannya, mungkin Anda dipecat dari perusahaan, mungkin Anda ya belum mendapatkan gaji yang maksimal, mungkin Anda belum punya anak dan seterusnya. Ini adalah persoalan-persoalan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan untuk kita agar kita mengenal siapa? Mengenal Allah yang Allah Subhanahu wa taala jamin. Karena selama ini kita punya persoalan, lalu kemudian kita mencoba mencari jawabannya di tempat-tempat yang lainnya. Kan begitu ya. Kita punya persoalan, Allah Subhanahu wa taala yang buat kita punya persoalan. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita hanya fokus mencari jawaban. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga jamin ya di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 55 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah telah berjanji kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh di antara kalian, la yastakhlifannahum fil ard. Akan Allah berikan kejayaan, kemuliaan, kebahagiaan, ketinggian, kekayaan, seluruhnya Allah Subhanahu wa taala berikan. Di mana? Di dunia, ya. Di dunia ini Allah Subhanahu wa taala akan berikan. So ini jaminan dari Allah. La yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada orang-orang sebelum mereka, ya. Kemudian wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah akan ganti, ya, khaufihim amna, dari keadaan mereka takut menjadi aman sentosa. So ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin menjadi negara yang baik, menjadi komunitas yang baik, menjadi keluarga yang baik, Allah telah berjanji. Siapa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang seperti itu. So ada jaminan Allah. Dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya juga Allah Subhanahu wa taala berikan jaminan ini. Dalam Al-Anbiya ayat 105 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya walaqad katabna, telah Allah tetapkan, walaqad katabna ya fi zabur, di dalam kitab Zabur, min ba'di dzikri, dan sebelumnya telah ditetapkan di dalam Lauhul Mahfuz, annal arda, sesungguhnya bumi ini yarithuha ibadiyas salihun, akan diwariskan, diberikan, dijadikan kepada orang-orang yang ya orang-orang yang soleh. Nah, kalau seandainya sekarang ini kita ngontrak gitu ya, kok bisa umat Islam kok ngontrak? Nggak mungkin ya. Karena apa? Karena dia pewaris. Namanya pewaris itu dia pemilik bumi ya. Jadi kalau pemilik bumi ini nggak mungkin digusur, nggak mungkin diusir, nggak mungkin ngontrak, nggak mungkin bayar uang sewa gitu ya. So itulah magnet rezeki ya. Inilah landasan-landasan dari banyak sekali ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang hal ini ya. Oke, itu adalah dalil-dalil yang melandasi ilmu magnet rezeki, bahwa Allah yang menjamin. Kalau Allah yang menjamin, Allah yang memiliki alam semesta ini, Allah memiliki langit, Allah memiliki bumi, Allah memiliki negara kita, Allah memiliki seluruh yang ada di permukaan bumi kita, Allah yang memiliki semua yang ada di dalam dasar bumi, Allah yang memiliki apa yang ada di atas langit, Allah memiliki apapun yang kita inginkan. So, kalau Allah sudah menjamin, maka yuk bismillah,
kita munculkan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma persoalannya adalah ada orang yang ketika membaca ayat-ayat itu merasa dirinya termotivasi, berbahagia, menjadi yakin ya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin kebaikan dan rezeki yang berlimpah. Tapi ada orang yang dia nggak yakin dengan ayat-ayat yang baru saja saya bacakan. Anda menjadi orang yang mana? Kalau Anda menganggap bahwa itu hanya sekedar ayat-ayat biasa, ya, maka ya memang ayat itu akan menjadi ayat yang biasa. Tapi ketika Anda memutuskan untuk menjadi orang yang yakin sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin rezeki Anda di dunia maupun di akhirat, ya. Sekarang akhirat kan masih kepanjangan, ya. Mungkin bagi sebagian orang akhirat itu belum tervisualisasi dengan baik. Sekarang ini menghadapi hutang dulu. Oke, yuk kita bicara tentang dunia dulu. Allah menjamin dunia kita kok, ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah Anda yakin? Apakah Anda percaya? Apakah Anda memiliki keyakinannya dengan ayat-ayat itu? Kalau Anda memiliki keyakinannya, baru ilmu ini bermanfaat untuk Anda. Kalau enggak, maka ilmu ini memang tidak bermanfaat untuk Anda, dan mungkin ya Anda memerlukan ilmu yang lainnya dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, inilah magnet rezeki, ya. Ini adalah landasan kita di awal, ya. Yakini dulu ayat-ayat ini. Yakini dulu keyakinan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah telah menjamin kebaikan, kemuliaan, kejayaan, kebahagiaan, ya, ketinggian untuk kita. So, ilmu magnet rezeki akan menggali lebih dalam tentang bagaimana kita mencari dan menarik rezeki Allah. Duduk diam, rezeki datang sendiri, ya. Seberapa banyak? Sebanyak yang Anda mau, ya. Sampai Anda akan mengatakan, ya Allah, cukup ya Allah, cukup ya Allah, sudah terlalu banyak rezeki yang Engkau berikan kepadaku, ya. Nah, kalau itu yang sudah terjadi, maka bismillah. Pertanyaan pertama dulu kepada Anda yang menonton YouTube ini, apakah Anda percaya? Apakah Anda percaya bahwa Islam, apakah Anda percaya bahwa agama Allah, apakah Anda percaya bahwa benar-benar ayat yang tadi dibacakan adalah sebuah keyakinan? Percaya nggak? Kalau Anda katakan percaya, maka pertanyaan saya yang kedua, berapa persen kepercayaan Anda? Kalau kepercayaan Anda 50%, maka video berikutnya nggak akan bermanfaat untuk Anda. Kalau kepercayaan Anda 70%, video berikutnya nggak akan bermanfaat untuk Anda. Tapi kalau kepercayaan Anda 100%, yuk bismillah. Kita akan selesaikan persoalan-persoalan kehidupan Anda menggunakan ilmu yang dahsyat ini. So, kita akan lanjut dalam video yang berikutnya. Ya, sampai jumpa. Saya Nasrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.